Lahat, sebuah kota yang terletak di Sumatera Selatan, berakar pada harmoni di antara manusia dan alam. Dikelilingi oleh pegunungan bukit barisan, lembah hijau yang subur, serta aliran sungai yang berkelok. Geografi Lahat berbicara tentang keindahan yang lahir dari keteraturan kosmis. Bukit-bukit yang mengapit kota ini tidak hanya menjadi latar pemandangan yang indah, tetapi juga simbol kekuatan dan keteguhan. Perbukitan seperti penjaga, mengajarkan manusia untuk tetap teguh dalam menghadapi tantangan kehidupan. Di sisi lain, sungai-sungai yang mengalir di sekitarnya melambangkan perjalanan waktu yang tak pernah berhenti, mengingatkan bahwa kehidupan adalah arus yang terus mengalir. Lahat yang dikelilingi oleh pegunungan dan lembah hijau adalah tempat di mana air terjun menjadi jiwa yang menghidupkan landscape-nya. Kota ini seperti permata tersembunyi, diberkahi dengan keajaiban alam yang memikat, di mana air terjun mengalir seperti urat nadi yang membawa kehidupan, keindahan, dan cerita. Dalam perjalanan menuju Curug Panjang terdapat satu jembatan yang menyita perhatian. Jembatan sepanjang 320 meter yang terletak di Desa Pagar Batu, konon adalah jembatan gantung terpanjang di Provinsi Sumatera Selatan. Langkah kaki menyibak perkebunan karet dan kopi yang menjadi komoditas masyarakat Lahat. Barisan awan seolah bekerja sama menaungi perjalanan saya menuju tepian curam jurang yang menghantarkan kaki menuju air terjun. Anak-anak tangga yang berselimut lumut menuntut kehati-hatian ekstra. Perjalanan menuju Curug Maung di Lahat bukan sekedar lintasan fisik melewati jalur terjal dan hutan lebat. Ia adalah sebuah ziarah jiwa, sebuah proses pengenalan diri yang mendalam. Setiap langkah yang diambil di jalur berbatu adalah metafora tentang perjalanan hidup manusia. Penuh rintangan, tak selalu jelas arahnya, tetapi selalu menjanjikan keindahan di setiap ujungnya. Sambutan dari megahnya air terjun setinggi 80 meter, berdiri dengan kokoh dan angkuh, menyadarkan sisi kemanusiaan saya tentang karya Sang Maha Pencipta. Dinding-dinding terjal air terjun berselimut dedaunan hijau yang lebat,
tampil dengan kontras bersama dengan deburan air yang jatuh dari ketinggian. Air terjun megah yang tersembunyi di tengah rimbunnya hutan desa Padang Muara II adalah lebih dari sekedar tempat. Ia adalah puisi alam yang ditulis dengan aliran air dan ukiran batu. Dalam setiap deras air yang jatuh dari ketinggian, terdapat filosofi mendalam tentang kekuatan, keindahan, dan keselarasan antara manusia dan alam semesta. Curug Maung adalah filosofi yang hidup. Ia mengajarkan keberanian, ketekunan, dan harmoni. Dalam setiap alirannya, ada cerita tentang kehidupan yang tak pernah berhenti mencari jalannya. Air yang jatuh dengan gemuruh dari Curug Maung adalah metafora dari keberanian. Dalam derasnya aliran itu, kita diingatkan bahwa hidup seringkali menuntut kita untuk melompat dari ketinggian yang penuh ketidakpastian. Namun, seperti air yang selalu menemukan jalannya menuju sungai di bawah, kita pun akan selalu menemukan jalan jika kita terus bergerak. Kenapa dikatakan Curug Maung? Itu sudah melewati rumput-rumput dan batang-batang tadi. Itulah makanya waktu kemarau mungkin batang-batang dan tumbuh-tumbuhan sudah mati, itu terbawa arus curug, itu dinamakan Curug Maung. Curug Maung itu terupdate kira-kira tahun 2012-an ya. Tahun 2012-an kalau yang terupdate. Tapi itu sudah, kalau masyarakat Gumai Ulu sudah lama itu mengetahui adanya curug itu. Dan Curug Maung itu sudah ada andil pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk membangun jalan menuju ke destinasi wisata Curug Maung. Jadi jalan untuk turun itu sudah dibangun oleh pemerintah, dan kesadaran masyarakat untuk mengelola dan memberikan support kepada masyarakat atau para wisatawan itu sudah sangat-sangat bagus. Tak ubahnya seperti Curug Maung, perjalanan menuju Curug Buluh adalah lebih dari sekedar langkah-langkah fisik melintasi jalan yang terjal dan berliku. Perjalanan belum usai. Derap langkah yang gontai memaksakan diri untuk kembali berjalan. Setiba di Curug Buluh, ucapan selamat datang dari gapura yang seakan mempersilahkan untuk dilalui. Namun, bukan dengan sambutan yang hangat, melainkan sebuah sambutan akan tantangan.
Ratusan anak-anak tangga licin kembali datang menantang kaki-kaki ini. Bukan tempat untuk melakukan kesalahan. Ketika jalur semakin terjal dan langkah terasa berat, ada momen-momen keraguan di dalamnya. Haruskah kita melanjutkan? Disinilah Curug Buluh mengajarkan pelajaran terbesarnya, bahwa keindahan seringkali tersembunyi di balik kesulitan. Bukan hanya sebuah air terjun, melainkan sebuah wujud dari ketenangan yang penuh makna. Jika Curug Maung adalah perpaduan kontras antara dedaunan rimbun dan debur air serta ketinggian, maka Curug Buluh adalah tempat di mana bebatuan besar menjadi daya tariknya. Air terjun setinggi kurang lebih 40 meter ini dihiasi bebatuan besar dan kokoh. Tidak peduli dengan halang rintang, air tetap mengalir jatuh dari celah batu. Dalam diamnya, air terjun ini mengajarkan kita tentang keseimbangan, kesabaran, keberanian menghadapi segala bentuk rintangan yang datang, serta keindahan yang tersembunyi dalam perjalanan, dalam keberadaannya yang sunyi. Curug Buluh juga menjadi simbol perjalanan batin. Setiap halnya air yang jatuh dari ketinggian, kita pun harus melepaskan diri dari segala bentuk beban dan ego untuk mencapai kedamaian yang sejati. Ia mengajarkan bahwa hanya dengan menerima perjalanan kita, dengan segala kesulitan dan kebahagiaan yang menyertainya, kita bisa menemukan kedamaian di dalam diri. Curug Buluh hampir sama dengan Curug Maung dan lokasinya tidak begitu jauh, kira-kira berdekatan lah. Tetapi Curug Buluh ini turunnya ke Sungai Selangis. Kenapa dibilang Curug Buluh? Di hamparan di bawah curug itu, di sebelah-sebelah ada dataran di bawah itu, dulu itu penuh dengan rumpun-rumpun bambu. Sekitar tahun 79 dan tahun 85 itu ada banjir bandang. Banjir bandang, makanya bambu-bambu atau buluh-buluh yang ada di bawah itu tergerus sungai. Di bawahnya itu karena dekat dengan Sungai Selangis, tidak tidak ada batas dengan Sungai Selangis, cuman hamparan rendah. Itu di hamparan itu rawan dengan banjir. Lokasi Curug Buluh itu bertempat di Kecamatan Gumai Ulu, masih di Kecamatan Gumai Ulu. Bisikan air mengalir seakan mengajak untuk beranjak, menjelajah lagi menuju tempat lainnya. Namun, sebelum itu, meyakinkan diri dengan energi yang tersisa karena masih ada ratusan anak tangga licin berlumut yang siap menghempaskan mereka yang lalai dalam langkah kakinya.
Tujuan selanjutnya adalah Curup Gunung Nyawe, berjarak 50 km dari Curup Buluh. Dengan angin sejuk yang menerpa wajah, pemandangan alam yang memukau menjadi panggung bagi para pencari kebebasan. Tempat ini menjadi favorit penantang adrenalin. Disinilah para layang bukan hanya sekedar olahraga. Setiap kali meluncur dari tebing, seperti burung yang baru saja belajar terbang, ada rasa takut, serta ada rasa haru yang tak terkira menyelimuti raga ketika berhasil menaklukkan angkasa. Melayang-layang di atas hutan, terpaku pada titik tujuan pendaratan, sebuah tujuan pendek yang ingin dicapai anak manusia. Pelajaran berharga dari pacuan adrenalin. Setiap air terjun mengajarkan hal berbeda yang mungkin dipahami berbeda dalam persepsi setiap insan. Raga yang mulai lelah, langkah yang semakin pendek, memaksa diri menuju haluan terakhir yaitu Grand Canyon. Tempat yang terletak 50 km ke arah selatan kota Lahat menyimpan keindahan aliran sungai yang berakhir di air terjun panjang. Sebuah jembatan gantung yang seperti menjadi ikon untuk daerah yang memiliki banyak aliran sungai. Namun, di jembatan gantung ini terpampang papan nama yang sedikit mengundang tawa. Grand Canyon bergoyang. Hahaha, mungkin benar. Kita membutuhkan sedikit guyonan dalam hidup ini. Tak harus selalu serius. Terkadang masalah bisa diselesaikan dengan gelak tawa. Kelelahan yang terakumulasi membisikkan badan untuk beristirahat. Pinggiran sungai ini menjadi tempat yang tepat untuk sekadar membuang lelah dan mengumpulkan kembali tenaga yang telah terurai. Bukan sekedar aliran yang mengalir di antara dua tebing batu. Ia adalah simbol perjalanan waktu, kehidupan, dan perubahan alam yang senantiasa berputar. Airnya yang jernih membelai tebing-tebing hijau yang menjulang, mengukir alur sejarah bumi yang tak terhingga. Sungai ini dengan keindahannya yang memukau, mengajak kita untuk merenung tentang kedalaman makna kehidupan itu sendiri. Di satu sisi, sungai ini adalah contoh sempurna dari proses alam yang tak pernah berhenti. Air yang terus-menerus mengalir, meski tidak tampak bergejolak, membawa serta partikel-partikel kecil yang membentuk sejarah geologi. Ia seperti kehidupan manusia yang terkadang terasa tenang,
namun selalu mengalir dan melanjutkan perjalanan. Meskipun penuh dengan tantangan, setiap batu besar yang dilalui, setiap belokan yang dilintasi, adalah gambaran dari rintangan dan keputusan yang harus dihadapi dalam hidup. Namun, jika kita melihat lebih dalam, sungai juga mengajarkan kita tentang keteguhan dan ketahanan, seperti sungai yang terus mengukir lembah dan membentuk pemandangan yang menakjubkan. Kita pun bisa belajar untuk menghadapi kehidupan dengan ketekunan dan keberanian, meskipun harus melewati berbagai tantangan yang mungkin tampak tak terpecahkan. Ia mengingatkan kita bahwa perubahan itu tak selalu mudah, namun justru melalui proses perubahan inilah kita menemukan makna dan keindahan yang sejati. Grand Canyon adalah sebuah petualangan yang membawa kita jauh dari keramaian, memasuki alam yang masih murni, di mana waktu terasa melambat dan setiap langkah kita dipenuhi dengan keajaiban. Pada titik tertentu, sungai itu mengarah pada air terjun di mana air jatuh dengan deras dari ketinggian. Ia jatuh dengan penuh kekuatan, melewati segala halangan, menciptakan keindahan dan kekuatan yang luar biasa. Seperti air terjun yang jatuh tanpa ragu, kita harus belajar untuk melepaskan ketakutan dan terus maju. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Seperti air yang mencari celah untuk terus mengalir, hidup juga mengajarkan kita untuk mencari jalan meskipun penuh dengan halangan. Kita mungkin merasa terhenti atau terhalang oleh kegagalan. Seperti air terjun, hidup tidak pernah berjalan mundur.